mohon maaf ya, nanti suatu saat ada siklus bencana yang terjadi. Bukan segini Pak nanti, begini Pak. Nah ini kan cara kita menyelesaikan. Untuk strategi Menimbulkan bencana, baik banjir maupun longsor. Kan kepala daerah, kepala BPPM TSP, di setiap kabupaten kan ada bidang tata ruangnya, dia sudah harus bisa menghitung. Tetapi untuk seluruh rangkaian itu kan kita sudah meminta nih sekarang bidang tata ruang provinsi untuk berkoordinasi dan memetakan. Ini kan tujuannya mitigasi bencana. Saya memberikan contoh misalnya di Bekasi, kita kan terus bongkar daerah aliran sungai, Bangli kita angkat. Tetapi kalau di Kerawang, Bekasi, terus-terusan daerah-daerah rawa dan sawahnya diuruk, ya tidak akan selesai. Nah problemnya menurut saya dua ya. Gini, ini kan ada dua pola pengembang. Satu pengembang kelas atas melahirkan rumah mewah, yang kedua pengembang yang melahirkan rumah sederhana atau sangat sederhana. Itu polanya beda. Yang pengembang yang melahirkan rumah mewah itu diuruk, taikin, kemudian bikin danau, sehingga mereka nggak banjir. Nah pengembang yang RSS itu kalau sawah langsung ditutup, petaknya itu langsung digali loh. Langsung digali, kemudian dibangun. Setelah selesai ditinggalkan. Apa yang terjadi? Besok banjir, fasilitas umumnya tidak ada, fasilitas pendidikannya tidak ada. Kepala daerah dengan anggaran yang sangat terbatas hari ini mengalami beban yang sangat berat. Ini yang mari kita bicarakan agar penyediaan perumahan pemukiman selaras dengan tingkat keharmonian alam. Yang berikutnya juga kita tahu deh, yang di Bekasi ini sekarang yang banjir-banjir siapa? Perumahan. Ketika perumahannya banjir, teriak kemana? Pak Dede, kumaha? Iya Pak Dede. Kan begitu. Nah, saya ingin memetakan ini dengan baik. Kemudian sekarang di daerah Bandung. Bandung juga sama kan? Sawah, rawa. Yang terjadi. Kemudian perumahan mewah menguruk, membuat danau sendiri, membangun kanal air langsung ke Citarum. Apa yang terjadi? Yang mewahnya nggak banjir, lingkarannya ini banjir. Nah, geser lagi, sekarang perumahan di Bandung sudah naik ke atas. ya, Contoh kasus yang desa kemarin, Arjasari. Itu sebenarnya kan sebelumnya sudah belah tanahnya dan sudah diingatkan. Di sampingnya, di Arjasari ini banjir perumahan. Nah, ini kan tata ruang dulu salah membuatnya. Karena salah membuatnya, maka tata ruangnya dievaluasi. Hari ini pleno tata ruang. Tahun depan kabupaten kota akan merubah tata ruang. Besok kita ketemu Menteri ATR BPN untuk melakukan perubahan tata ruang. Tetapi kalau menunggu atu perdanya dibuat, perlu waktu lama. Setahun minimal. Tetapi banjir kan tidak melihat waktunya kapan. Mohon maaf ya, banjir tidak ada dulu karena tata ruangnya belum disahkan. Kan nggak begitu. Maka saya melakukan langkah. Udah, stop dulu. Kita mikir dulu deh, jeda sebentar. Kemudian kita rumuskan dan kita petakan. Gitu. Saya ingin dua-duanya tercapai. Masyarakat punya rumah, kemudian lingkungan memiliki harmoni. Dan yang terakhir adalah harus segera dipikirkan rumahnya vertikal. Nggak ada pilihan. terutama di kota Pak ya? Semua ya, bukan hanya Bandung. Bogor harus memikirkan rumah vertikal. Kota Bekasi harus memikirkan rumah vertikal. Karawang harus memikirkan rumah vertikal. Purwakarta, Subang, semua daerah yang area tanahnya sudah habis harus memikirkan rumah vertikal. Kalau enggak, habis Pak. Nanti kalau habis semua, rawa habis semua, sawah habis semua, kemudian daerah bukit habis semua, daerah aliran sungai habis semua. Mohon maaf ya, nanti suatu saat ada siklus bencana yang terjadi. Bukan segini Pak nanti, begini Pak. Nah ini kan cara kita menyelesaikan. Untuk strategi